Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 1 Juni 2025, hari Minggu Paskah yang ke-7. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, selamat pagi di hari di mana kami merayakan hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu karena Engkau telah memberikan kepada kami sebuah bangsa yang multikultural, ras dan bahasa menjadi satu karena dasar negara Pancasila, di mana sila pertama berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa, kedua sampai kelima kemanusiaan, di mana kasih yang Kau berikan kepada kami terus berbuah. Maka berkatilah semuanya ini ya Bapa, demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Ini Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga ada di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepada aku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihani aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Selamat memasuki bulan baru, bulan Juni, di mana kita memulainya dengan merayakan kelahiran Pancasila. 5 sila ini luar biasa, membuat kita yang beribuan pulau yang dipisahkan oleh laut tetap menjadi satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia, satu tanah air Indonesia, yang hidup saling bertoleransi satu sama lain, tetap satu di dalam Tuhan. Sebagaimana Paus Leo ke-14 ketika dia mulai dipilih menjadi paus dari Robert Francis Prevost Kardinal menjadi Paus Leo ke-14. Dia mengatakan apa? Kita ada satu di dalam Kristus. Maka Injil pada hari ini membicarakan tentang kesatuan kasih. Maka di dalam memperingati atau memasuki novena Pentakosta hari ketiga, kesatuan itu menjadi simbol keutuhan dan kekuatan yang digambarkan di dalam
Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang satu pribadi. Satu adanya, tetapi bisa memberikan kuasa, mendukung satu sama lain dalam menyempurnakan dan memelihara bumi dan hidup manusia. Maka wejangan yang kita dengar dalam Injil pada hari ini, dalam Injil Yohanes, dalam perjamuan malam bagaimana Yesus berdoa agar para murid tetap bersatu seperti Bapa dan Putra dan Roh Kudus menjadi satu. Karena kesatuan tadi merupakan satu ikatan yang kuat yang memberikan semangat, daya juang, dan kehidupan. Sama seperti satu ikat sapu lidi bisa membersihkan daerah-daerah yang kotor dengan segera. Kesatuan dalam kasih, dalam memuliakan Tuhan, melahirkan buah-buah kasih, di mana setiap orang saling mendukung, saling menunjang, saling membahas dan saling membantu, bahkan saling menegur dalam kasih. Dan itulah yang diperlukan oleh gereja. Karena itu wanti-wanti Yesus menekankan kesatuan, jangan pecah. Karena kalau pecah, setan dia masuk di sana. Tetapi kalau kita satu utuh sebagai satu tubuh Kristus, maka dimanapun ya, bagian tubuh itu ada. Seperti misalnya satu tubuh kita digigit semut, seluruh tubuh kita rasa sakit. Gigit nyamuk, kita rasa gatal, seluruh tubuh. Jadi saling bahu-membahu, bantu bahu-membahu menjadi satu kekuatan. Injil hari ini juga membahas tentang pengetahuan yang awalnya tidak diketahui oleh manusia, tetapi justru dengan pencurahan Roh Kudus, dengan penerangan, terang penjelasan Yesus, kita faham dan mengerti siapakah Allah kita. Itu Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Perkenalan inilah yang melahirkan satu kesatuan utuh. Karena itu di dalam bacaan yang pertama tadi, dalam Kisah Para Rasul, bagaimana Stefanus yang menengadah ke langit, melihat kuasa Allah, walaupun dia mengalami banyak kesulitan secara jasmani. Tetapi dengan terang Roh Kudus, Stefanus bisa kuat menghadapi hambatan, tantangan, bahkan pembunuhan dirinya. Karena mempunyai sinar Roh Kudus dan kekuatan Kristus di dalam dirinya. Sebagai saksi Kristus, kita pun juga harus belajar dari Stefanus, dari para murid, dan memegang apa yang dikatakan oleh Yesus sebagai satu kesatuan kasih yang berbuah dan memberikan aura kepada seluruh dunia. Kembali kepada pernyataan Paus Leo ke-14. Semoga dengan pelayanannya sebagai Servus Servorum yang menekankan kesatuan, gereja yang terpecah-pecah itu bisa menjadi satu di dalam Kristus. Dan kita semua disempurnakan karena kasih Kristus. Sama berjuang dan menyadari bahwa kesatuan adalah kekuatan. Tuhan memberkati.